mengontrol, mengoreksi pengawas itu besar, bisa penjara. Berbeda dengan resiko hanya melaporkan komika, tidak ada resiko penjara. Bahkan ditegaskan, Abdolul jihad kalimatul haq indah sultanin jair. Seutama-utamanya jihad itu adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Dan secara substansi, saya salut pada Panji, dia telah menyampaikan kalimat hak di hadapan penguasa yang zalim. Dan sebenarnya repetisi yang dia sampaikan terkait substansi itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Misalnya dia penjara, lalu kemana rakyat ini diwakili? Anggota DPR saya semuanya pada diam. Gak ada teori trias politika. Kalau kita kembali ke trias politika, saya luruskan. DPR itu kan mengontrol kekuasaan eksekutif. Udah terlalu panjang. Ya kan? Yudikatif itu kan mengadili pelanggar eksekutif. Tapi hari ini udah kepanjangan kayak kereta, dan juga yudikatif termasuk. Udah gantian. Oke. Menjadi satu. Oke, nanti saya gantian. Anda mau ngomong apa, Bung Firdaus? Silakan. Jadi terima kasih Bung Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Khojudin ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh. Cenderung impulsif. Jadi selalu memotong omongan kawan. Jadi gini, mengkritik yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apapun mengkritik boleh. Mau pakai cara dakwah, cara apapun boleh. Cara lelucuan boleh. Tetapi habis mengkritik ini setelah menghina orang solusinya apa? Solusi. Ya. Dan mengkritik dicampur dengan lawakan itu juga nggak bagus. Oke, boleh nggak? Bentar saya. Ya. Kritik harus ada solusi. Nanti saya berikan kesempatan lagi. Ada dua hal yang berbeda ya. Kritik satu hal, rekomendasi solusi hal yang lain. Pertama, kita memilih pemimpin kita itu untuk melakukan dua hal sekaligus. Mengevaluasi masalah, menetapkan masalah sekaligus memberikan solusi. Dan dia eksekusi solusi itu untuk kepentingan publik. Hari ini kita bukan bagian dari pemerintah, tetapi konstitusi kita memberikan wewenang kepada kita untuk terlibat dalam rangka untuk mengontrol. Dan dalam hal ini salah satunya kritik. Kritik itu bukan pekerjaan mudah. Kritik itu menampakkan apa yang publik tidak ketahui tentang suatu fakta agar jelas bagi publik fakta itu sebenarnya seperti apa. Jadi dipisahkan opini, dipisahkan narasi, dipisahkan itu apa yang bau-bau kampanye, tapi faktanya. Dan yang kedua, kalau bicara solusi, ada dua hal. Pertama, solusi itu sebagai rekomendasi dari rakyat. Yang kedua, solusi sebagai keputusan politik dari kekuasaan untuk dieksekusi. Masalahnya Panji itu multitafsir, nggak ada solusi. Boleh saya lanjutkan? Dia nggak ada solusi, dia nggak memberi solusi, tapi lebih menghina gitu. Oke, silakan. Yang kedua, kalau dalam konteks solusi, Panji mengatakan bahwa dia komika. Saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Dia hanya memotret fakta keadaan negeri ini. Menurut dia bermasalah dan memang seperti itu. Nah kalau hari ini kita memang konsisten menjadi bagian negara ini ingin memperbaiki, oke kita berbagi tugas. Biarkan Panji yang mengkritik, lalu kita sampaikan solusi. Dan kalau saya ditanya solusinya apa? Jelas. Pertama kalau kita bicara kepemimpinan nasional khususnya soal Gibran Raka Buming Raka yang sebenarnya secara konstitusi Bung Ferry M. Sari nanti bisa menjelaskan secara konstitusional. Dia itu kan belum balik secara konstitusi. Kalau secara agama Islam balik itu sudah mimpi basah, itu sudah balik. Kenapa? Belum berusia 40 tahun dan sudah diatur 169 Undang-Undang Pemilu. Tetapi praktik konstitusi kan kita, memutuskan, Bang. Sebentar, jadi saya kita jangan lanjutkan. balik ke sana. Praktik konstitusi kita ditabrak dengan putusan MK nomor 90 sehingga seolah-olah sesuatu yang belum balik itu menjadi balik. Itu kaitannya ke solusi apa maksudnya? Kaitannya karena itu berarti tidak boleh ke depan solusinya. Batasan usia yang sudah ditetapkan di kotak-katik lagi hanya untuk memenuhi ambisi politik keluarga tertentu, dalam hal ini keluarga Joko Widodo. Itu adalah solusi. Ini yang dan saya kita anggap, tahu itu ini berarti rekomendasinya di DPR. Karena apa? DPR itu bisa melakukan legislative review. Yang saya sampaikan bahwa sudah ada putusan MK. Saya teruskan dulu. Ya, karena saya diminta solusi. Nah, kalau MK itu kan sudah final and binding, nggak bisa diapa-apain. Dijawab. Makanya bisa dievaluasi melalui legislative review. Ya ini ada di DPR. Maka DPR ini mendapat pesan publik harus memastikan bahwa syarat yang limitatif tidak diotak-atik. Kenapa? Uang putusan MK yang lain kemudian dibikin undang-undang lagi oleh DPR aja bisa. Kenapa untuk urusan ini nggak bisa? Balik lagi kehendak politik dari DPR seperti apa? Problemnya hari ini kita rakyat tidak terwakili oleh DPR, malah kita lebih terwakili oleh Panji. Demikian.
Bang Aiman, terima kasih. Yang pertama, saya menilai Ahmad Khojidur ini terlalu naif dan munafik ya. Padahal dia mengaku-ngaku sebagai penceramah dan ustadz. Akan tetapi ketika ada umat manusia yang memperjuangkan agamanya, dia tidak mendukung itu. Sehingga dipertanyakan ini, tujuan dan motivasi yang bersangkutan apakah memang tetap istiqomah di dalam memperjuangkan agama Islam atau tidak. Saya Terus yang kedua, tersinggung diam karena dulu. ini Saya serangan tidak pribadi. bantah Anda tadi. Anda Harusnya diam dulu. fokus kepada materi. Anda diam dulu. Saya komitmen. Anda diam karena dulu. hadir di Saya sini karena tadi saya saudara punya bicara, pandangan saya diam. bahwa pandangan Ya, saya berbeda nggak terus saya apa-apa. kita Silakan, lanjutkan, tapi jangan Bang serang Aiman, pribadi. ya. Kita kembali saat lagi tetap Bukan. sama kami di Sebentar. Rakyat Bersuara. Saat lagi nanti. Woi, gantian. Oke. Menjadi Baik. satu. Oke, nanti Jadi saya siapa yang akan gantian. mengontrol? Anda mau ngomong apa, Bung Firdaus? Silakan. Mengkritik, ya, mengkritik. Yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apapun mengkritik boleh. Mau pakai cara dakwah, cara apapun boleh. Cara lelucuan boleh. Tetapi habis mengkritik ini, setelah menghina orang, solusinya apa? Nilai. Makanya dalam Islam kita mengenal kaidah al-aslu fi af'ali litakidi bi hukmi syar'i. Setiap amal seorang hamba itu terikat dengan dalil syara. Kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum jelas bagi kita apakah hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, halal. Ini yang kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i disebut al-ahkam al-khamsah. Nah, masuk kepada materi yang sebenarnya itu dilarang kemudian kita tetap lakukan, maka ada dua konsekuensi. Pertama, jika kita mengerti itu dan tetap kita langgar, maksiat. Yang kedua, jika kita tidak mengerti, maka kita harus belajar tentang hukum syara. Maka jangan berucap, jangan bertindak sebelum paham hukum syara. Nah, yang ketiga, ketika kita meyakini itu tidak salah padahal itu melanggar, af'al tertentu bisa jadi itu sebuah kekufuran atau keluar dari akidah. Tapi dalam perspektif yang lain kita juga tahu bahwa amal di dalam kehidupan kita itu tak ansih hanya soal af'al. Tapi ada juga perkataan. Nah, hari ini perkataan di dalam syariat Islam itu dihukumi sama dengan perbuatan. Nah, kalau kita melihat redaksi ini juga kita harus idofahkan ya, dikaitkan dengan keseluruhan materi yang disampaikan oleh Panji dalam acara stand up comedy begitu. Karena begini, kita juga tidak boleh berlaku tidak adil dengan memenggal sekalimat tanpa mengaitkannya dengan konstruksi narasi yang hendak dibangun Panji. Kalau kita kaitkan dengan mensreanya ya, niatnya jelas tidak ada niat jahat, niatnya menghibur karena itu stand up comedy. Kalau tadi pengertian yang disampaikan oleh Bung Novel Bang Mumin? Nah, makanya kalau itu dipenggal, kita tidak kaitkan dengan adanya kritik terhadap satu, syarat kepemimpinan, yang kedua, preferensi pemilih terhadap pemimpin, itu ada kritik di sana bahwa syarat kepemimpinan itu tak ansih soal sholat. Ada syarat lain dan memang dalam faktanya ada orang yang sholatnya baik tetapi tidak baik dalam kepemimpinan. Meskipun fakta orang tidak baik sholat itu bukan juga norma. Tetap saja itu tidak menggugur kewajiban sholat. Yang kedua, ternyata kalau kita kaitkan dengan faktor Muhammadiyah dan NU, itu kan panjangnya sampai ke kritik organisasi Islam yang ternyata mengambil konsesi tambang, meskipun itu ditawarkan semua ormas, hanya ormas Islam yang mengambil. Dan kita ketahui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengambil konsesi tambang itu. Nah, selain kita membaca tentang redaksi yang tadi, penggalannya, kita juga membaca keseluruhan redaksi di mana Panji itu sebenarnya galau. Galau kenapa agama yang begitu bagus, yakni Islam, tidak diposisikan untuk ditegakkan dalam rangka mengkontrol kekuasaan. Padahal di dalam Islam ada perintah dakwah. Dan diantaranya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bahkan dalam konteks dakwah amar ma'ruf mungkar itu ada dakwah yang spesifikasinya paling tinggi. Yakni apa yang disebut dengan muhasabah lil hukam. Mengoreksi penguasa. Dan saya melihat Panji mengambil substansi muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa dengan bahasanya
sebagai seorang komika, terlepas dia sendiri menyatakan kalau untuk memperbaiki negeri, gua kagak tahu, saya ini cuma komika. Tetapi kritik sosialnya itu sebenarnya mendamprat kita sebagai umat Islam yang punya kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk melakukan kritik kepada penguasa. Hari ini kita semua miris prihatin. Turunnya komika mengambil materi tentang kekuasaan itu berarti ada yang salah dalam negara kita. Semestinya komika yang ngambil materi lucu tentang buah-buahan, sayur-sayuran, paling tinggi gosip tentang artis, itu udah ketawa terbelalak. Tapi kenapa hari ini sampai masuk kepada substansi kekuasaan? Artinya apa? Ada value keadilan di tengah rakyat yang hari ini teralienasi. Tidak ada pembelanya. Sampai-sampai komika turun gunung. Kemana ulama kita? Kemana DPR kita? Kemana mereka yang selama ini bertindak untuk dan atas nama rakyat? Yang hari ini ketika melihat anomali-anomali kekuasaan, diam. Dan memang resiko mengontrol, mengoreksi penguasa itu besar. Bisa penjara. Berbeda dengan resiko hanya melaporkan komika. Tidak ada resiko penjara. Bahkan ditegaskan, Abdul jihad kalimatul haq indah sultani jair. Seutama-utamanya jihad itu adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Dan secara substansi, saya salut pada Panji, dia telah menyampaikan kalimat hak di hadapan penguasa yang zalim. Dan sebenarnya repetisi yang dia sampaikan terkait substansi itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Ini yang membuat apresiasi kepada Panji yang sebenarnya harusnya luar biasa itu terkoreksi. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak boleh mendelegitimasi berbagai hal-hal yang itu ma'ruf dalam konteks Islam hanya dengan satu titik bahasa kalimat yang sebenarnya di balik ini ada bahaya yang besar. Apa bahayanya? Tidak ada insentif bagi setiap rakyat untuk melakukan kritik pada penguasa. Karena apa? Nanti kalau kita kritik bisa dipenjara. Panji saja yang pakai bahasa komunika dipenjara. Lalu kemana rakyat ini diwakili? Anggota DPR saya semuanya pada diam. Gak ada teori trias politika. Kalau kita kembali ke trias politika, saya luruskan. DPR itu kan mengontrol kekuasaan eksekutif. Udah terlalu panjang. Ya kan, yudikatif itu kan mengadili pelanggar eksekutif. Tapi hari ini udah kepanjangan kayak kereta, dan juga yudikatif termasuk. Udah gantian. Oke. Menjadi satu. Oke, nanti saya gantian. Anda mau ngomong apa, Bung Firdaus? Silakan. Jadi terima kasih Bung Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Khojinud ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh. Cenderung impulsif. Jadi selalu memotong omongan kawan. Jadi gini, mengkritik yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apapun mengkritik boleh. Mau pakai cara dakwah, cara apapun boleh. Cara lelucuan boleh. Tetapi habis mengkritik ini setelah menghina orang solusinya apa? Solusi. Ya. Dan mengkritik dicampur dengan lawakan itu juga nggak bagus. Oke, boleh nggak? Bentar saya. Ya. Kritik harus ada solusi. Nanti saya berikan kesempatan lagi. Ada dua hal yang berbeda ya. Kritik satu hal, rekomendasi solusi hal yang lain. Pertama, kita memilih pemimpin kita itu untuk melakukan dua hal sekaligus. Mengevaluasi masalah, menetapkan masalah sekaligus memberikan solusi. Dan dia eksekusi solusi itu untuk kepentingan publik. Hari ini kita bukan bagian dari pemerintah, tetapi konstitusi kita memberikan wewenang kepada kita untuk terlibat dalam rangka untuk mengontrol. Dan dalam hal ini salah satunya kritik. Kritik itu bukan pekerjaan mudah. Kritik itu menampakkan apa yang publik tidak ketahui tentang suatu fakta agar jelas bagi publik fakta itu sebenarnya seperti apa. Jadi dipisahkan opini, dipisahkan narasi, dipisahkan itu apa yang bau-bau kampanye, tapi faktanya. Dan yang kedua, kalau bicara solusi, ada dua hal. Pertama, solusi itu sebagai rekomendasi dari rakyat. Yang kedua, solusi sebagai keputusan politik dari kekuasaan untuk dieksekusi. Masalahnya Panji itu bicara multitafsir, nggak ada solusi. Boleh saya lanjutkan? Dia nggak ada solusi, dia nggak memberi solusi, tapi lebih menghina gitu. Oke, silakan. Yang kedua, kalau dalam konteks solusi, Panji mengatakan bahwa dia komika. Saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Dia hanya memotret fakta keadaan negeri ini menurut dia bermasalah. Dan memang seperti itu. Nah kalau hari ini kita memang konsisten menjadi bagian negara ini ingin memperbaiki. Oke, kita berbagi tugas. Biarkan Panji yang mengkritik. Lalu kita sampaikan solusi. Dan kalau saya ditanya solusinya apa? Jelas. Pertama, kalau kita bicara kepemimpinan nasional khususnya soal Gibran Raka Buming Raka yang sebenarnya secara konstitusi Bung Ferry M. Sari nanti bisa menjelaskan secara konstitusional. Dia itu kan belum balik secara konstitusi.
Kalau secara agama Islam balik itu sudah mimpi basah, itu sudah balik. Kenapa? Belum berusia 40 tahun dan sudah diatur 169 Undang-Undang Pemilu. Tetapi Mana aturan praktik MK? MK kan konstitusi sudah kita, memutuskan, Bang. sebentar, Jadi saya kita jangan lanjutkan. balik ke sana. Praktik konstitusi kita ditabrak Jangan dengan balik ke putusan sana, MK nomor 90 sehingga seolah-olah Kita sesuatu fokus ke yang Panji belum aja, balik itu fokus ke menjadi Panji balik. aja. Itu kaitannya ke solusi apa maksudnya? Nggak usah panjang Kaitannya karena itu berarti tidak boleh ke depan solusinya batasan usia yang sudah ditetapkan di kotak-katik lagi hanya untuk memenuhi ambisi politik keluarga tertentu, dalam hal ini keluarga Joko Widodo. Itu adalah solusi. Ini yang Dan saya kita anggap. tahu Sebentar, itu sebentar. Gini, ini berarti yang saya- rekomendasinya Bang Kus di ini DPR. Karena banyak apa? DPR itu menjurus bisa kepada melakukan Mas Gibran saja. legislative Yang review. saya sampaikan Sebentar, bahwa Bung Adi, sudah saya ada lanjutkan putusan dulu. MK. Saya teruskan dulu. Ya, Karena saya diminta solusi. Nah, kalau MK itu kan sudah final and binding, nggak bisa betul, diapa-apain. itu, dijawab. Makanya bisa dievaluasi melalui legislative review. Ya ini ada di DPR. Maka DPR ini mendapat pesan publik harus memastikan bahwa syarat yang limitatif tidak diotak-atik. Kenapa? Uang putusan MK yang lain kemudian dibikin undang-undang lagi oleh DPR aja bisa. Kenapa untuk urusan ini nggak bisa? Balik lagi kehendak politik dari DPR seperti apa? Problemnya hari ini kita rakyat tidak terwakili oleh DPR, malah kita lebih terwakili oleh Panji. Demikian. Bang Aiman, terima kasih. Yang pertama, saya menilai Ahmad Khojidour ini terlalu naif dan munafik ya. Padahal dia mengaku-ngaku sebagai penceramah dan ustadz. Akan tetapi ketika ada umat manusia yang memperjuangkan agamanya, dia tidak mendukung itu. Sehingga dipertanyakan ini tujuan dan motivasi yang bersangkutan apakah memang tetap istiqomah di dalam memperjuangkan agama Islam atau tidak. Saya Terus yang kedua, tersinggung diam karena dulu. ini Saya serangan tidak pribadi. bantah Anda tadi. Anda Harusnya diam dulu. fokus kepada materi. Anda diam dulu. Saya komitmen. Anda karena diam dulu. hadir di Saya sini karena tadi saya saudara punya bicara, pandangan saya diam. bahwa pandangan Ya, saya berbeda. nggak terus saya apa-apa. kita Silakan, lanjutkan, tapi jangan Bang serang Aiman, pribadi. ya. Kita kembali saat lagi tetap Bukan. bersama kami di Sebentar. Rakyat Bersuara. Saat lagi nanti.